Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan menerangkan tentang Miles dan Haberman. Apa sih penyajian data atau analisis tentang Miles-Haberman itu? Jadi, Miles dan Haberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Mengapa dikatakan sebagai data jenuh? Di mana ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Kemudian dalam Miles and Haberman ini dibagi menjadi tiga atau prosesnya ada tiga. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga kesimpulan. Kemudian untuk yang pertama, apa sih reduksi data itu? Jadi reduksi data adalah merangkum atau meringkas. Mengapa kok dikatakan merangkum atau meringkas? Di mana merangkum atau meringkas ini untuk memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Di mana dalam reduksi data ini bisa kita menggunakan alat elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kemudian dengan reduksi data, maka peneliti merangkum mengambil data yang penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka seperti itu. Untuk yang kedua, yakni penyajian data. Apa sih penyajian data? Jadi penyajian data ini disebut dengan data display. Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Kemudian fenomena sosial yang ada pada display ini bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Kemudian untuk yang terakhir atau penarikan disebut dengan verifikasi kesimpulan. Jadi namanya kesimpulan berarti akhir dari sebuah penelitian tersebut. Kemudian di sini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, berarti dapat dipercaya. Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebenarnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya, Miles Haberman itu adalah suatu kegiatan penelitian yang secara interaktif kemudian terus-menerus sampai tuntas hingga pada titik jenuh, di mana nanti tidak bisa dilakukan penelitian lagi. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.